curiga pun bergegas pergi menemui pemilik laundry, lalu bertanya apakah minggu kemarin kain-kain rumah sakit dari divisi dokter Sam dicuci menggunakan kapur. Dengan hukum si pemilik laundry meyakinkan dia sudah mencucinya sesuai instruksi. Melihat keunggulannya, Emma sadar dia pasti berbohong. Gara-gara terus dipojokkan, si pemilik laundry marah lalu mengusir Emma. Iya, sendirian. Kenapa mau nemenin? Tenis. Ketika sidang dibuka, Gardner membacakan banyak sekali. Nangis terus nih anak kalau ini. Mulai dari malpraktik, pelanggaran prosedur rumah sakit, melawan perintah atasan, bertindak semena-mena, pencurian, otopsi tanpa izin, kegagalan teori hingga menyebabkan banyak nyawa meninggal, sampai penipuan. Mendengar semua tuduhan itu, hati Sam terasa perih. Sam lalu dipersilahkan berdiri menyampaikan pembelaan. Namun dia tak bisa membela apa-apa. Dia sendiri juga tak tahu kenapa di minggu pertama semua berjalan lancar, tapi di minggu kedua justru banyak yang meninggal. Waktu Gardner bertanya apa pendapat Profesor Klein sebagai atasan, awalnya dia mulai percaya teori Sam, tapi ternyata minggu ini semua kembali seperti semula. Tingkat kematian pasien masih sama seperti sebelumnya, bahkan lebih banyak. Profesor juga minta maaf sudah mengizinkan Sam untuk mempraktekkan ilmu sesatnya. Setelah Kiss me, Aku mau lempar anak panah ini ke peta negara di dunia. Aku kemarin waktu pas di Vietnam live di sana banyak banget yang masuknya orang Vietnam. Aku bingung bahasanya apa. Saya jadi turis beneran. Itu sebabnya aku nggak cuma akan kunjungin satu negara. Aku kunjungin 10 negara dalam 10 hari. Ayo kita lihat aku bakalan kemana. Iya kan, banyak banget bahasanya kayak Akhirnya mendarat di apaan itu, aku bingung loh, kayak yang berarti satu itu. kagak ngerti. Hey, aku Ryan Ryan. Ya, aku ada di video ini juga. Jangan tanya gitu. Buat buktiin kamu tulis beneran. Aku nantang kamu buat ngelakuin 3 hal di setiap negara yang kamu kunjungin. 1, kamu harus nyari oleh-oleh paling keren sebisamu. 2, kamu harus makan makanan tradisional. Dan 3, kamu harus kunjungin tempat terkenal. Ini gak gampang, juga gak seru. Sebenarnya mungkin bakalan seru, tapi kalau kamu gagal, aku bakalan marah bener. Semoga berhasil. Ya, tantangannya jadi jauh lebih susah. Kita nggak cuma harus kunjungin 10 negara aja dalam 10 hari. Kita juga harus nyelesain 3 tugas di tiap negara, tapi kita cuma punya waktu 24 jam. Jadi ayo kita ke kota Vatikan buat nyari oleh-oleh. Oh, ngomong-ngomong, ini temanku Leo, dia bakalan bantu aku nyelesain tantangan ini. Kita baru sampai ke kota Vatikan, waktu menjelajahi Basilika Santo Petrus. Ini gereja terbesar di planet ini, dan salah satu tempat paling suci di dunia. Dibangun 400 tahun lalu, ada beberapa seniman terhebat yang pernah ada. Pintu-pintu suci itu hanya terbuka 1 kali dalam 25 tahun, dan kita cukup beruntung untuk bisa mengalaminya. Ya, kita nggak dapat oleh-oleh di dalam, tapi setelah jalan sebentar, kita nemuin toko kecil di pinggir jalan ini. Dan aku dapat oleh-oleh Colosseum ini. Aku rasa ini lebih keren dari ya magnet atau botol air atau topi atau ya kaos. Jadi itu artinya tugas 1 udah beneran selesai. Tapi aku masih belum merasa jadi turis beneran. Jadi ayo kita cari makanan tradisional sebelum Ryan mulai marah. Sepanjang jalan kami nemuin banyak banget hal keren, reruntuhan kuno, gereja, dan bahkan kotak dengan tangan orang di dalamnya. Kenapa ada tangan di dalam situ? Apa-apaan ya? Kita nggak bisa makan tangannya. Jadi ayo kita cari lagi. Di depan sana kami lihat ada sekumpulan orang di bawah tangga. Tangganya banyak banget. Jadi kami naik 196 anak tangga buat nemuin. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa di dalam gedung. Ini cuma lorong kosong dan makin banyak tangga. Dan sekarang kami kelaparan. Jadi kami harus segera nemuin makanan. Suatu hal yang kami sadari adalah Roma punya arsitektur yang indah banget. Kayak air mancur. Hancurnya aku selama ini. Seenggaknya ada satu hal bagus yang kami temukan adalah tempat pizza tepat di samping air mancur yang aku rasa bakal jadi tempat pizza Italia yang otentik. Jadi selamat datang di Pizza di Trevi.
rumah bagi pizza Italia paling otentik. Gila banget kalau dipikir bahwa 2000 tahun lalu pizza hanyalah makan pinggir jalan murah buat yang pertama. Dan sekarang sangat disukai orang di dunia. Tapi emang beneran enak. Mari kita coba gigitan pertama. Dan juga apakah semua ini udah terlambat? Allah, apakah sudah tahu waktunya? Tapi kita harus cari tempat terkenal dan kita cuma punya waktu beberapa jam sampai matahari terbenam. Jadi ayo kita keliling buat cari tempatnya. Kami keliling dan keliling dan keliling lagi. Kami bahkan melewati bangunan kubah yang keren. Tapi aku baru sadar kalau kayaknya tiap gambar tempat ini yang kulihat tuh mungkin gambar dari drone. Soalnya aku nggak tahu apa beneran ada tempat yang bagus buat melihat tempat ini. Soalnya tinggi banget. Kami akhirnya nemuin sebuah gang yang mungkin kami bisa nikmati dengan baik. Jadi lumayan keren juga. Tapi kami masih belum puas. Kami harus nemuin tempat terbaik yang bisa ditawarkan oleh Italia. Dan saat itulah aku sadar tempat itu ada di depan kami. Sejak tadi aku dapat Colosseum ini. Dan kalau menurut kalian oleh-oleh ini keren, tunggu sampai kalian lihat yang aslinya. Ini adalah Colosseum. Sekitar 2000 tahun lalu, tempat ini dipenuhi dengan lebih dari 50.000 orang. Para gladiator bertarung demi hidup mereka. Hewan liar dilepaskan ke dalam arena dan para raja menonton dari singgasana. Dan sekarang terlihat seperti ini. Jujur aja, ini salah satu hal paling keren yang pernah kulihat sepanjang hidupku. Tapi agak sedih melihat betapa berubahnya tempat ini seiring waktu. Dan turisnya banyak banget. Jalan melewati reruntuhan ini membuatku sadar betapa brutalnya hidup zaman Roma kuno. Aku senang bisa bikin video YouTube dan bukan melawan singa. Soalnya jujur aja, singanya pasti kalah. Dan begitulah, tugas selesai. Tapi aku belum bisa disebut turis beneran. Soalnya kita masih punya 9 negara lagi buat dikunjungi. Artinya sekarang waktunya buat roda takdir. Di roda ini ada negara yang berbatasan sama Italia. Dan di negara manapun dia mendarat, kita harus pergi. Sudah waktunya. Ayo kita lihat kemana berikutnya. Setelah seharian jalan-jalan, kami akhirnya sampai di Zurich, Swiss. Dan kami nggak bisa pergi dari negara ini sampai aku dan Leo menyelesaikan 3 tugas. 1, kamu harus temukan souvenir paling keren sebisa. Aku 2, kalau kamu aku harus makan makanan tradisional. Dan 3, kamu harus mengunjungi yang tempat follow-nya terkenal. 50k mau challenge gak ya? Adalah jalan selama 3 jam menelusuri sungai sepanjang 22 mil ini. Katanya 50k mau challenge apa nggak ya? Tapi waktu kami sampai, kami sendirian dan benda ini yang menunggu kami. Semoga aja kami gak basah. Jadi kami naik ke perahu karet kecil itu dan berangkat. Air yang menghantam, perahunya goyang. Terus aku lagi di Hai guys. Terus lagi di Vietnam. Jadi pas lagi di Vietnam. Banyak sekali barang keren buat jam ini sampai ke kotak perhiasan ini. Tapi jam saku otentik inilah yang menarik perhatian. Seru banget kemarin aku pesanan. Langsung lagi deh aku. Tapi kayaknya kami pilih spaghetti Swiss fondue yang berkulit ini. Dia sebenarnya berawal dari teknik bertahan hidup untuk membuat roti basi dan keju tua bisa dimakan. Dan inilah makanan paling ikonik di Swiss. Tapi apa beneran enak? Ayo kita coba gigitan pertama. Ini benar-benar enak. Awalnya kejunya berasa kayak keju, tapi setelah mencelupkan roti dan kentang terus jadi cepat bosan. Kami udah selesai nyobain Swiss fondue yang otentik, artinya tugas 2 selesai. Tapi perjalanannya belum, soalnya kita masih harus nyari tempat terkenal dan aku rasa kami kepikiran 1 tempat. Tapi masalahnya, kami harus jalan selama 4 jam untuk ke sana. Jadi kalau kami mau tiba sebelum matahari terbenam, 50k. harus berangkat sekarang. Satu-satunya pilihan adalah 50.000 yang menurut kami nyebelin banget, tapi jujur aja challenge kali ya.
Jalan apa ya? Setelah 2 jam perjalanan dan melihat pemandangan, kami akhirnya sampai di Interlaken, ibu kota olahraga petualangan di Eropa, yang menjelaskan kenapa banyak banget orang paragliding di sekitar kota. Sayangnya, kami nggak bisa tinggal di If sini, you can soalnya understand kami what I'm masih harus saying, naik ke you're puncak able to gunung speak like raksasa me. itu. Kami bisa pilih cara ke sana dalam naik kereta tertinggi di seluruh Eropa. Naik kereta ini tuh seru banget. Maksudku, aku tahu aku udah sering bilang, tapi cuma dari pemandangan yang begitu keren kayak bisa jujur aja aku nggak yakin ada negara lain yang bisa melakukan ini. Makin tinggi kami naik, pemandangannya makin bagus. Sekarang kita udah dekat ke tempat paling terkenal di Swiss. Buat kesana, kita harus melewati salah satu tempat paling indah yang pernah kami lihat, Istana Es Swiss. Tempat ini diukir di desa terpanjang di Eropa sekitar 100 tahun lalu dan merupakan labirin lorong dan parkir keren banget. Tapi makan yang pilih payung. Semuanya berjalan. Rasanya beneran gak nyangka kalau kami ada di dalam bulan es yang layak dilalui. Dan baru kali kami keringetan di jalan yang setelah hampir 2 hari di jalan keluar, kami temukan exit yang menuju menembus. Tapi kami bisa masuk dan terus naik makin tinggi sampai pintunya terbuka. Kayaknya gak ada yang bisa mempersiapkan kami untuk hal ini. Tapi beneran berdiri 11.000 kaki di udara, dililit oleh salju yang silau yang membentangkan dan puncak bersalju sejauh mata. Hampir seperti dalam film, dan tentunya kami gak bisa cuma berdiri aja. Jadi kami ambil pipa dan terjun turun tadi. Ini salah satu hal Kalau terbaik juga hari baru pindah ke rumahnya yang mewah dan megah, selamat datang di kos-kosanku yang baru juga. Baru ambruk atapnya. Seperti yang kalian lihat di belakangku, ini sebenarnya aku sedih kali